Halo pemirsa, saya bernama Ismail Yusuf dan istri saya bernama Nur Maisuri, dan saya mempunyai 3 orang putra. Putra pertama bernama Yusrijal Yusuf, putra kedua bernama Fahri Albana Yusuf, dan ketiga bernama Noval Alfariji Yusuf. Saya beralamat di Jalan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan saya tinggal di sini sejak tahun 2002. Dan saya beli rumah ini sudah jadi. Cuman ada kekurangan sedikit. Telah saya rehab sesuai dengan selera saya sendiri. Dan luas tanahnya sekitar 300 meter dan bangunannya 220 meter lah segitu. Fasilitasnya yang ada di dalam rumah saya tingkat, ada ruang tamu dan ada ruang keluarga, dan di bawah mempunyai 3 kamar, 1 kamar utama, 2 kamar buat anak, dan di atas ada kamar buat tamu. Ya, arti sebuah hunian adalah rumahku adalah surgaku. Halo pemirsa Science of Feng Shui. Nah, apa kabar Anda hari ini? Menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta pasti hal yang menyenangkan ya. Mau jalan-jalan atau juga bersilaturahmi ke rumah keluarga tercinta, itu salah satu agenda untuk akhir pekan. Nah, minggu ini saya Ayuni Tria dan juga saya Gunadi Wijaya. Iya, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda di Science of Feng Shui. Pak Gunadi, sekarang kan kita berada di daerah Jati Padang, Pasar Minggu. Pasar Minggu. Wah, ini mau belanja nih kalau udah dengar pasar-pasarnya Ayu ya. Jakarta Selatan ya Pak ya. Betul. Nah, pemirsa sekarang ya memang di daerah Jati Padang ya, kita akan banyak bicara hal secara eksternalnya dulu ya, sebelum Betul. nanti kita ke rumah Pak Ismail dan juga Ibu Nur yang nanti akan kita bahas secara Feng Shui-nya. Pak Gunadi, untuk kawasannya sendiri ini, daerah Jati Padang yang ada di Pasar Minggu. Biasanya kalau kita melihat Feng Shui, kita melihat satu kota dulu. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ini Pasar Minggu, kita ngelihat satu kota Jakarta. Oke. Jadi biasanya kalau di dalam ini saya melihat dulu satu kota Jakarta ini, di mana bentuknya dia, gunungnya di mana, sungainya di mana. Jadi kalau kita ngelihat daerah Pasar Minggu untuk Jakarta, kalau di dalam Feng Shui itu kan ada Feng Shui langit, lihat putaran planet, ada manusianya, ada Feng Shui buminya, lihat kontur segala macam. Nah di sini saya juga bahas dari kontur buminya, jadi lihat gunungnya di mana, saya lihat sungainya di mana. Jadi dengan kondisi di sini, di dalam Feng Shui itu, jadi ada 3 lagi. Untuk Feng Shui bumi ada 3, untuk daerah pegunungan, atau untuk medium, atau untuk flatland kita bilang, daerah yang dataran rata atau dataran rendah. Nah, untuk Selat Jakarta ini kita ngomong masih daerah flatland Feng Shui, jadi menggunakan dataran-dataran yang rata, hampir kita di Jakarta ini nggak ada gunung. Nah, tapi kalau kita ngomong dari seluruh Jakarta, daerah Jakarta Selatan ini yang masih punya kontur yang kita bisa lihat. Ada naik turunnya, ada apa. Nah, jadi untuk seluruh daerah Jakarta, memang daerah Jakarta Selatan ini adalah daerah yang paling nyaman untuk ditinggali. Oh, pantesan ya kalau kita tahu ya, banyak rumah-rumahnya juga ya, rumah-rumah elit lah ya. Betul, jadi itu ditaruh di area Jakarta Selatan. Betul, rumah-rumah dari Jakarta Selatan itu rata-rata jadi elit karena memang Feng Shui-nya secara umum, secara satu kota itu bagus. Nah, kita turun lagi, kita di daerah Jati Padang, kita melihat lagi di mana sungainya, di mana
di mana gunungnya. Nah, kebetulan di rumah Pak Ismail ini kan menghadap selatan. Sungainya di sebelah situ menghadap barat. Jadi kalau nanti Ayu ngeliatin peta, itu bagus banget. Sungainya melingkar seperti ini dan rumah atau daerah tempat Pak Ismail ini di dalam lekukan sungai. Jadi di dalam pelukan. Jadi itu adalah suatu daerah yang bagus banget. Harusnya di daerah sini akan banyak orang-orang yang secara finansial oke, kehidupan sosialnya juga oke, dan mungkin bisa ngetop, bisa ada di pemerintahan segala macam. Itu yang saya lihat. Oh, itu berarti secara nggak langsung ya, tanpa Secara kita sadarin tidak ya. langsung. Kadang kita, oh ya saya tinggal di daerah perumahan atau komplek yang memang kalau bisa dibilang ini daerah pemerintahan. Betul. Oke. Jadi kalau Mau nggak kita mau ngomong ya, feng shui emang, itu ya kita memilih suatu lokasi. Jadi kita lihat lokasi ini kan dari leluhur-leluhur dulu kita sudah memetakan. Model bentuk daerah begini akan menghasilkan energinya seperti ini. Modelnya seperti ini begini gitu. Nah, itu yang kita petahin. Jadi di dalam feng shui itu kita harus memilih lokasi yang bagus. Nah, lokasi yang bagus itu membuat kita nyaman, baru kita mendirikan rumah, sehingga rumah dengan lingkungan ini menjadi nyaman. Bagaimana menyatukan lingkungan dengan rumah dan penghuni. Nah, jadi ini feng shui itu nih. adalah memilih suatu lokasi. Cuman kadang-kadang pada saat rumah sudah berdiri di lingkungan yang jelek, bagaimana kita menstabilisasi Betul. supaya terjadi balancing energi. Jadi gitu. juga enggak jadi makhluk yang individual ya. Betul. Karena kan memang mau nggak mau ya pemirsa, tujuan kita tinggal di suatu tempat tinggal atau juga perumahan kan bagaimana bisa menimbulkan sosialisasi yang baik dengan sekitar. Betul, ya. dan kita nyaman di lingkungan itu dan kita akan mendapatkan benefit yang bagus dari sisi financial, dari sisi relationship, dari sisi kesehatan. Nah, kita lihat nanti gimana hasil analisanya Pak Gunadi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Science of Feng Shui. Nah pemirsa Science of Feng Shui, sekarang Ayu dan juga Pak Gunadi ini sudah di area dalam dari hunian Pak Ismail dan juga Ibu Nur. Kalau tadi kan ya Pak Gunadi sudah sempat menganalisa ya Pak ya, Betul. menggunakan kompas. Nah sekarang pemirsa juga penasaran nih seperti apa hasil analisanya Pak Gun? Nah, jadi kalau kita ngelihat tadi rumah Pak Ismail ini menghadap selatan, sungainya ada di barat. Selatan dan sungai ada di barat. Dan biasanya kalau di dalam Feng Shui kita pasti melihat pintu utama, karena pintu utama itu di dalam Feng Shui ibarat seperti mulut. Seperti mulut ya. Jadi kalau mulutnya salah, semua jadi bisa salah. Jadi apa yang kamu makan kalau ngomong mulut, itulah kamu. Oke. Nah, jadi dengan kondisi ini, nah ini kebetulan pintu dari Pak Ismail ini menghadap barat dan sungainya sebelah situ. Tapi kalau kita melihat kontur itu terbalik, sebelum ke sungai dia turun dulu ke sini. Nah, jadi kalau kita melihat dan kebetulan karena rumah Pak Ismail ini menghadap selatan dan tanah di belakang lebih rendah daripada di depan. Iya, betul. Sehingga terjadi pintu ini salah. Jadi ada terjadi turbulensi energi, pintu ini terjadi tabrakan. Jadi kalau secara perhitungan Feng Shui ini nggak enak pun kadang-kadang di pintu ini atau di dekat ruangan ini akan jarang orang berkumpul karena energinya yang tidak enak. Energi yang tidak enak itu membuat kita menjadi resah lah, segen lah, atau segala macam. Nggak nyaman Nggak ya nyaman. jadi ya. Nah, padahal pintu ini sama seperti mulut. Oke. Jadi di pintu ini harus masuk energi yang baik. Oke. Nah, dengan kondisi pintu di sini, biasanya karena saya ada menghitung, jadi saya menghitung menggunakan teori Feng Shui bumi. Jadi Feng Shui bumi. landformnya kan ada kalau Feng Shui langit kita ngelihat pergerakan planetnya. planet. Nah, saya juga ngelihat pergerakan planetnya, saya ngelihat buminya. Nah, baru nanti kita satukan dengan manusianya. Dengan Feng Shui di sini secara perhitungan bumi, energi yang masuk di sini ini tidak terlalu bagus. Jadi saya akan tebak dulu, energi ini akan menyebabkan mungkin banyak orang yang datang berhutang. Atau nggak bayar. Apes dong. Atau mungkin akan banyak masalah hukum. Nah, di sini yang terjadi, yang saya lihat gitu loh. Jadi tadi saya nyeket juga, saya sudah ngomong-ngomong sama Pak Ismail, ternyata benar ada kejadian-kejadian yang Kasusnya tidak enak. ada yang kasusnya. Memang dia ngomong, Pak Ismail bilang bahwa memang banyak teman hampir 90% pinjam duit nggak bayar. Nah, seperti ini.
Jadi apa yang kita bisa lakukan sesudah kita lakukan di Iya, sini? betul. Ya kita bisa lakukan dengan penggunaan seminim mungkin atau merubah posisi pintu. Kalau seminim mungkin ya berarti pintu ini jangan dipakai. Bukan jadi pintu utama. Bukan jadi pintu utama karena ini kita ngomong jelek. Itu Oke. boleh masuk lewat garasi. Oke. Ataupun kalau mau buka pintu ini sesekali aja Sesekali. kalau ada tamu. Nah Oh. kita ngelihat mungkin dari garasi atau seperti apa. Pun kalau seandainya tidak punya garasi, oke pintu ini masuk, ditutup lagi. Jadi kita coba blocking energinya semaksimal mungkin. Itu untuk pencegahan yang tidak ada biaya. Kalaupun memang tidak ada mau ada perombakan ya Betul. dari Kalau mau penghuninya. jadi perombakan, saya mengsuggestkan ini tidak usah ngadep barat, ngadep aja ke selatan, biasa gitu yuk. Jadi dia akan terima energi bagus, baru mengalir semuanya. Dan ini ruangan tamunya akan jadi lebih besar. Jadi energi yang masuk kita tampung di dalam ruang tamu, baru diarahin ke kamar-kamar yang lain. Jadi juga kalau secara arsitekturnya ini kalau you lihat ya ini kan pintu ke sini. Kalau dibentuk lurus begini, otomatis di sini akan ada area Betul. space tambahan Jadi kan lagi akan ada ya. space tambahan Iya, lagi, iya, iya. sehingga ruang tamu jadi lebih nyaman. Tapi kan kalau zaman sekarang ini, memang kan orang membuat ruang tamu sedikit sekali. Tapi waktu zaman saya dulu, Waduh. biasanya kan ruang tamu besar banget. Gambreng-gambreng. Baru ada ruang keluarga. Kalau sekarang ini mungkin tanah di sini mahal segala macam, jadi ruang tamunya diperkecil, sementara ruang keluarganya yang diperbesar. Nah. Makanya zaman sekarang jarang ada tamu datang ke rumah. Kalau saya waktu kecil kan banyak datang tamu, temen, apalagi Dari tempat lebaran. lain buat bisa nampung banyak orang ya. Jadi ternyata pemirsa ini juga baru tahu juga ini ya, dampak posisi pintu itu pengaruhnya besar banget ya Besar untuk banget. dampak penghuninya ya. Tadi Jadi Pak Ismail posisi pintu sendiri. ini harus sinkron dengan lingkungan luar dan posisi pintu ini harus sinkron dengan penghuni. Jadi kita ngomong ada langit, bumi, dan manusia. Oke. Jadi antara langit, bumi, dan manusia ini jika sinkron, makanya terjadilah orkestra yang bagus. Sama seperti kayak pemain band. Jadi antara keyboard, suling, penyanyi, mesti semua sama sinkron. Waduh. Sebenarnya itulah Feng Shui. Feng Shui hanyalah bagaimana kita bersinkronisasi dengan alam, bukan melawan alam. Nah, ini tadi kan Ayu lihat nih, kalau secara finansialnya sendiri berarti dampaknya buat kepala keluarga ya khususnya. Betul. Pak Ismail kurang dampaknya bagus, tapi pintu sendiri buat kesehatan ada pengaruhnya nggak Nah, sih Pak? nanti kita lihat lagi yang ke belakangnya. Oke. Jadi kan nanti saya akan ngomong lagi yang di belakang, tapi pintu ini yang kalau kita lihat banyak orang akan hutang, akan banyak mungkin masalah hukum. Nah, siapa yang kena itu yang saya perlu tanggal lahirnya, di mana tempat tidurnya, kita cek kapan waktunya kena. Oh, sampai kita bisa dapetin data seakurat itu Seakurat berarti. mungkin. Karena itu makanya kita akan naik nanti perputaran planet di atas. Jadi pada saat orang lahir, saya akan membreezing dari tanggal lahir itu di freeze. Bagaimana posisi planet-planet ini, posisi bulan di mana, matahari di mana, itu freezing dan planet tetap berputar terus. Nah, kita manusia ada di bumi, bagaimana bumi ini bereaksi terhadap manusia planet, nah, itu yang kita mau hitung. Nah, Aduh. kalau kita tahu apa yang akan terjadi, kita bisa sedia payung sebelum hujan. Nah, itu yang paling enak Jadi tuh kita cara bisa melakukan mengantisipasinya, planning, ya. kita bisa melakukan planning for the better future. Itu semestinya fungsi daripada Feng Shui. Iya, Ayu. sama kayak bulan ya, kalau udah bulan ber itu katanya udah Banyak identik sama hujan. banyak hujan ya. Tapi sekarang kayak musim udah mulai bergeser Iya, juga ya. makanya kan terjadi iklim kan berubah. Ha. Dan makanya kita ngomong wah mulai tahun 2000 iklim berubah masuk zaman New Age. Nah ini changing semua. Jadi seperti kayak saya bilang 1 bulan terakhir ini matahari itu berada di posisi Leo. Makanya panas banget. Panasnya luar biasa Banyak ya. terjadi kebakaran lah dan segala macam. Kita lihat gunung Merapi, Gunung Selamat meletus, Iya. Gunung Lokon meletus, dan ada badai matahari. Nah itulah pemicu dari luar angkasa terhadap bumi. Jadi kita udah lihat. Jadi mungkin pemirsa atau Ayu bisa lihat di FB saya dari bulan lalu saya udah bilang bulan ini hati-hati. Ini bulannya panas juga dan mulai keringetan Panas juga. sekali. Nah, ini bicara soal apa sih kalau Ayu bilang dilihat ventilasi udaranya. Betul. Keadaan rumah ini sendiri gimana Nah, sih, justru Pak? itu kan ventilasi udara pun misalnya kalau di ngomong pintu ini tidak ditutup, jendela ini yang harus dibuka. Jadi seolah-olah pengganti pintu, Oke. biarpun tidak begitu perfect. Dan memang tidak terbuka langsung ngegeblak begitu Betul. ya kalau bilang. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalau seandainya tidak mau melakukan renovasi, ini sering ditutup dan jendela ini Jendelanya yang yang dibuka. dibuka. Biarkan buka, kalau takut nyamuk kan tinggal dipasang
kawat sehingga energi mengalir terus dan itu akan jauh lebih bagus buat rumah. Waduh, ini emang udaranya emang panas ya pemirsa. Tadi kita bilang ya di area itu emang bukan mistis ya, bukan berarti ada hantu enggak, tapi memang kurang comfort dan kurang nyaman. Ini udah mulai berkeringat nih Ayu. Nah, pemirsa Science of Feng Shui, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut karena kita pengen ke dalam ya. Betul. Tadi katanya Kita ada lihat ini, alirannya dari gunung ke sungainya di sana. Dan di depan ini bahkan bagus sekali. Oh, nah Nanti ini saya kasih lihat penasaran nih kamu. dari yang panas-panas pengen ke adem-adem nih Ayu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Science of Feng Shui. Dan pemirsa Science of Feng Shui ya masih bersama Ayu juga Pak Gunadi. Kita masih asik nih membahas kediaman dari Bapak Ismail Yusuf dan juga Ibu Nur ya. Iya. Pak Gunadi tadi di depan banyak sekali pembahasannya, alirannya ternyata. Nah, ini yang jadi menarik nih, karena kan bukan so tahu nih pemirsa Ayu kan beberapa kali kita bahas kalau rumah harusnya katanya bagian belakang itu lebih tinggi daripada bagian depan. Tapi ini beda lagi nih di rumahnya Pak Ismail dan Ibu Nur. Nih kita ada di bagian mau ke belakang, tapi bagian belakang lebih rendah daripada bagian depan. Ini gimana? Betul gitu Ayu. Jadi tadi kalau kita bahas kan selalu saya membahas faktor luar dulu, eksternal, lingkungan luar. Jadi rumah kita ini harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan luar, bukan lingkungan menyesuaikan diri terhadap kita. Oh, jadi sebenarnya rumah juga harus diperlakukan kayak manusia ya? Betul, bukan di mana kita berada kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Oh, gitu. Bukan lingkungan menyesuaikan diri dengan kita. Ini kan yang banyak salah. Jadi seperti kayak mitos bahwa rumah di belakang harus lebih tinggi daripada di depan. Itu kan tadi. Berapa kali kita Tapi kan sekarang kalau kita kenyataannya, kita di daerah di sini. Kebetulan rumah Pak Ismail ini kan menghadap selatan. Ya, dan kebetulan kalau kita lihat rumahnya ini kontur tanahnya di depan ini lebih tinggi, terus di bawah lebih rendah. Kan kalau kita ngomong secara mitos tadi bahwa di belakang lebih tinggi, berarti kan Pak Ismail harus nambah nguruk tanah sampai lebih tinggi kan? Dan tapi berarti itu tidak sesuai dengan lingkungannya. Tidak sesuai dengan lingkungan. Nah, justru kan di dalam Feng Shui ini kita melihat aliran energi, flow energi. Justru saya suka banget karena lingkungan belakang ini dan menghadap selatan. Kenapa saya bilang ini bagus? Tidak perlu di belakang lebih rendah karena gunungnya kan ada di selatan, di arah Bogor kita. Ya, gunung. Jadi di biar utara adalah laut. Jadi air itu kan mengalir dari gunung ke ke laut. Oke. Tidak perlu mesti ditambah lagi akhirnya energinya. Kalau ini ditinggiin, air mengalir kan akhirnya balik lagi. Dan itu justru menciptakan energi buruk di dalam kaidah Feng Shui. Ini nih masukannya, ini bisa terima nih kalau begini. Soalnya pas baru datang ya pemirsa, loh ini kayak ada yang salah di rumah, so tau gitu kan. Ternyata penjelasan dari Pak Gunadi gini, berarti dengan posisi bagian belakang lebih rendah daripada bagian depan untuk rumah Pak Ismail dan Bu Nur nggak ada masalah. Tidak ada masalah, makanya di situ kita melihat lingkungan, saya melihat kontur, saya melihat sungai. Jadi seperti yang saya jelasin tadi di depan, bahwa di daerah sini bagus banget. Jadi di daerah sini akan maju, sungai kita ada di situ. Jadi kalau kita lihat di sini, ini suatu hal yang bagus banget. Karena kan di depan lebih tinggi. Dan kalau kita lihat rumah Pak Ismail ini kan 2 lantai. Tangganya di sebelah situ. Jadi kalau kita lihat ini tangga seolah-olah masuk. Nah, jadi kayak 2 aliran sungai, set ketemu, keluarlah di pintu situ. Nah, jadi pemirsa Science of Feng Shui ini memang ya, jadi ini Ayu posisinya ada di tangga sebelah kanan, tapi sebelah kiri itu juga ada tangga, tapi untuk ke atas ya. Betul, jadi daerah sini lebih rendah, jadi seolah-olah tangganya mengapit 2. Jadi kalau di dalam Feng Shui itu ada nama bahasa Cina itu Sui Lung Sui apa gitu. Jadi ada 2 naga yang bermain dan bertemu. Alirannya ya. Alirannya ketemu di pintu sebelah situ. Karena dari sini utara. ada pintu keluar lagi untuk Betul, bagian belakang di utara. rumahnya. Dan di belakang juga ada pintu keluar lagi. Dan di situ kan adalah sungai. Jadi dia ngikutin. Tapi secara perhitungan saya lebih spesifik. Biarpun pintu ini bagus. Nah tapi kan di dalam Feng Shui itu selalu ada positif negatif. Baik, buruk, dan semua. Pintu ini, ruangan ini bagus banget. Ruangan ini akan penuh dengan keceriaan. Tangga ini akan penuh
untuk mengangkat karir. Jadi siapapun yang tinggal di rumah ini akan karirnya naik. Jadi kalau kita lihat tadi Pak Ismail ya posisinya sudah tinggi di perusahaan, tapi di pintu sini biarpun bagus secara rezeki segala macam, tapi pintu ini bahaya jika terjadi kehamilan. Jadi bisa saja terjadi kalau ada kehamilan bisa keguguran atau di dalam kehamilan itu banyak masalah. Nah, jadi ini tadi kita bicara soal kehamilan juga ya, Pak Betul. Gunadi. Jadi pemirsa, Ibu Nur dan Pak Ismail ini sudah punya 3 orang putra ya. Tadi juga putra ketiga ini baru lahir 2 bulan. Baru 2 bulan. Tadi sempat kita bahas juga ya. Betul. Tadi saya sempat ngomong-ngomong juga dengan ini saya tanya, dengan pintu ini selama ibu kehamilan Proses ada kehamilan, masalah nggak? Ternyata benar ada masalah. Nah, jadi setiap rumah itu ada posisi baik, posisi buruknya. Justru di dalam merencanakan suatu rumah untuk pasangan muda atau pasangan tua itu mesti diperhitungkan. Karena kalau untuk pasangan muda biasanya kan pasangan muda kan akan punya anak. Nah, kita mesti lihatin. Jadi pada saat si istri hamil akan bahaya nggak buat kesehatan. Tapi kalau buat pasangan tua kan tidak mungkin terjadi kehamilan. Kita mesti mengangkat kesehatannya dia. Tenang hidup tenang gitu. supaya dia merasa niche, dia merasa rileks. Nah, jadi setiap rumah itu tergantung yang ninggalin, posisi umur, pekerjaannya dia. Justru kita mau satuin. Nah, ini kan kalau bicara soal kita satuin anggota-anggota keluarganya, tadi kita juga bilang kalau Pak Ismail dan Bu Nur punya putra-putri nih. Betul. Ini untuk kamar-kamarnya, dampaknya ke putra-putrinya sendiri gimana tadi? Kalau Pak? untuk dampak kamarnya ke putra-putri, berarti kan secara teori saya mesti lihat dulu tanggal lahir anak-anaknya satu-satu, di mana kamar yang cocok. Begitupun juga kamar Pak Ismail dengan kamar istrinya. Jadi kalau lihat begini kita ngatur yang bagus yang dari mana gitu. Jadi kalau saya lihat di sini kamar yang di sebelah sini kalau buat anak-anak ini bagus sekali. Anak-anak akan pinter, anak-anak apa. Tapi kalau di sebelah situ anak-anaknya agak sedikit bandel. Nah itu kita ngelihat, tapi cocok apa tidak kita mesti lihat lagi dari tanggal lahir anaknya matching. Jadi kan seperti saya bilang Feng Shui itu kan ada 3, dari pergerakan langit, dari pergerakan bumi, kontur segala macam, dan dari tanggal lahir si penghuni. Jadi antara langit, bumi dan manusianya harus disinkronisasi. Harus disinkronisasi. Nah, Pak Gun, tadi kan kita bicara soal anak-anaknya sendiri ya, dan juga Bapak Ibu ya. Betul. Jadi seberapa penting nih Pak Gun sebenarnya tanggal lahir dan jam tanggal lahir untuk bisa mendapatkan sinkronisasi tadi data-datanya? Wah, tanggal lahir itu penting sekali, terutama jam. Jadi kalau di ngomong jam itu, kan di dalam Feng Shui kan dibagi 12 zodiak. Makanya ada macan, kelinci, babi, kebun binatang semua keluar. Nah, lambangnya ya. Lambangnya. 12 zodiak ini, setiap zodiak itu kira-kira memakan waktu 2 jam. Memakan waktu 2 jam. Jadi 12 zodiak itu kan bumi kita berputar mengelilingi matahari kan 360 derajat. Jadi dengan melihat perputaran matahari, leluhur kita ngelihat bahwa setiap 2 jam terjadi perpindahan di konstelasi bintang. Itu kita ngomong yang langit. Nah, kalau di Cina dia menggunakan pergerakan konstelasi bintang ini dari matahari terbit, tenggelam segala macam. Jadi selalu berulang di 2 jam. Jadi kalau dari astrologi Cina biasanya ngitungnya ganjil ke ganjil, jam 1, jam 3, jam 3, jam 5, karena jam tadi 5, ya, jam 7. Perputarannya tiap 2 jam. Perputaran itu. Waduh. Sehingga kalau nanti terjadi antara pergeseran jam, nah ini yang kadang-kadang suka menjadi masalah. Jadi sebelum jam, misalnya perbatasannya jam 3, sebelum jam 3 dengan jam 4. Ini yang bisa satu anak kembar pun sebelum bisa beda. Gara-gara 10 menit, satu bisa kaya raya, satu bisa miskin. Waduh. Karena perbedaan itu. Ternyata dampaknya besar sekali. Dan itu akan efek terhadap pengaruh semuanya. Terutama penghuninya. Nah, Pak Gun tadi udah jelasin banyak juga ya pemirsa tentang rumah Pak Ismail dan juga Ibu Nur. Sekarang seperti apa tanggapan dan juga testimoni dari penghuni rumah ini? Ini dia. Kalau perubahan dari Pak Gunadi cuman disuruh rubah depannya saja. Jadi pintunya harus menghadap ke depan, jangan menghadap ke samping. Dan apabila perlu, ruangan tamunya itu dibesarkan sedikit supaya kelihatannya agak lega.
Kalau yang di dalam sih semuanya sudah termasuk oke. Ya, cuman referensinya ada sedikit, tangga bagus letaknya, cuman agak kecil sedikit. Ya, kalau mungkin suatu saat ada rencana saya mau ngerubah juga. Tangganya mau saya besarkan sedikit, ya sesuai dengan saran-saran dari Pak Gunadi itu. Jadi seru nih Pak Gun ya Iya, rumahnya yuk. ternyata. Jadi di luar dugaan Ayu nih ternyata bagian belakang itu nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan ternyata desain itu mesti harus mengikuti lingkungan. Oke, nah juga pemirsa Science of Feng Shui itu tadi ya testimoni dari penghuni rumah ini. Ada Pak Ismail dan juga Ibu Nur. Jadi nantinya buat pemirsa, kalau Anda ada rekomendasi juga atau rumahnya pengen didatangi ya sama tim Science of Feng Shui, nanti bisa dianalisa sama Pak Gunadi. Silakan juga kirimkan email ke alamat yang di bawah ini ya. Nah, Pak Gun, hari ini ternyata banyak sekali pengetahuan Ayu ya. Jadi kita harus lihat secara konturnya sendiri ya. Ada gunungnya di mana, sungainya di mana, terus bagaimana kita mendesain sesuai dengan lingkungan, bagaimana penataan tempat tidur supaya sesuai dengan penghuni. Nah, itu kita mesti lihat. Jadi setiap rumah itu akan mempunyai desain yang berbeda-beda. Jadi kayak hari ini kita ketemu dua anak tangga ketemu. Betul. Mungkin di tempat lain anak tangganya salah atau terbalik. Terus mau bagaimana? Jadi mungkin setiap episode kita mempunyai berbeda-beda. kasus. Oke, jadi buat hari ini nih pemirsa episode kali ini udah selesai. Kita lihat tadi seperti apa di tempat-tempat yang lain. Pak Gunadi terima kasih buat Terima hari ini. kasih. Kita akan Ayo. keliling-keliling lagi Kita ya. keliling lagi, tunggu di episode selanjutnya. Oke, pemirsa kalau gitu saya Aini Tria. Saya Gunadi Wijaya. Mohon pamit dan sampai jumpa. Dadah. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to